Melanjutkan part yang sebelumnya, Pang Yu dengan bangga menyombongkan diri atas sepeda mahal yang ia beli yang ternyata sepeda tersebut untuk Tian. Sambil berbicara dan senyum-senyum sendiri seperti orang gila di tengah jalan. Ia juga yakin kalau Tian bakal suka dengan sepeda pemberiannya itu. Yang seketika Pang Yu sadar saat itu ia sedang memikirkan Tian, pria yang selalu ia benci. Dan langsung menggelengkan kepalanya sendiri seolah membenarkan otaknya kembali ke jalan yang lurus. Setelah memutuskan untuk mengundurkan diri dari kerjaannya di sebuah rumah makan cepat saji, sekarang Tian bekerja paruh waktu di sebuah kafe sebagai sales sambil berkostum badut. Di pekerjaannya itu, Tian acap kali menjadi sasaran kejahilan anak kecil yang menyukai kostumnya itu, sampai-sampai membuatnya terjatuh. Dan momen itu dilihat oleh Pang Yu yang tak sengaja mampir ke kafe tersebut. Dan di sanalah Tian melihat sisi lain dari Pang Yu yang selama ini tidak pernah ia lihat. Ketika itu Tian berkostum badut yang masih dalam posisi terjatuh, dengan ekspresi tersenyum ramah Pang Yu membantunya, sambil memperlihatkan kesukaannya terhadap Tian yang saat itu berkostum badut, yang Pang Yu tidak tahu kalau badut itu adalah Tian. Tian yang melihat dan merasakan perhatian Pang Yu langsung terpesona. Dan sekarang Pang Yu yang selalu cuek dan dingin bertambah satu sifat lagi yang Pang Yu miliki, yaitu pemalu. Itu terlihat ketika ia meminta bantuan sahabatnya untuk memberikan sepeda yang sengaja ia beli untuk Tian. Melihat perubahan besar Pang Yu, ia menebak sesuatu yang membuat Pang Yu salah tingkah. Dan kembali menjadi ejekan sahabatnya itu. Tapi sayang sesampainya di rumah Tian, Pang Yu keduluan oleh teman centilnya yang satunya, yang membuat Pang Yu melihat keakraban keduanya terlihat tidak suka. Untuk pertama kalinya Pang Yu kembali diperlihatkan perubahannya. Ketika itu Pang Yu dan teman lainnya diajak bermain sebuah kartu oleh adiknya Tian, yang membuat Pang Yu terlihat bahagia dan tertawa lepas karena ia kalah terus. Terus ada momen di mana Tian tidak sengaja menggendong Pang Yu yang ketakutan karena di rumahnya terdapat seekor kecoa yang tiba-tiba lewat, yang membuat teman-temannya terdiam. Walhasil keduanya salah tingkah, sedangkan Pang Yu sendiri mendadak dijatuhkan dari gendongannya oleh Tian. Sekarang Tian dan Pang Yu berbicara berdua. Pang Yu juga mengutarakan maksud dan tujuannya menemui Tian, yaitu untuk memberikan sepeda mahal yang ia beli. Di situ Pang Yu ngomong sambil sedikit jaim. Tapi Tian menolak dengan alasan sepeda itu tidak cocok untuk bekerja dan terlalu mahal katanya. Padahal dia cuma malu saja mungkin. Yang membuat Pang Yu ngambek dan ngajak temannya untuk cepat pulang. Sedangkan sepedanya ia tinggal. Setelah kedatangan sang idola, adiknya Tian meminta untuk disekolahkan di sebuah sekolah taekwondo, yang membuat Tian marah dan menolak. Terungkap kenapa ibunya meninggalkan Tian adalah pada saat pertandingan ayahnya Tian tidak sengaja membunuh lawannya yang membuat dirinya dianggap sebagai pembunuh. Sesampainya di rumah, Pang Yu kesal sendiri sambil membayangkan momen-momen pertemuannya dengan Tian, yang membuatnya emosi. Tapi 1 detik kemudian Pang Yu berpikir positif terhadap Tian, dan di detik berikutnya ia baru sadar sedang memikirkan Tian, yang membuat dirinya kembali kesal. Paginya di kampus, Tian dan Pang Yu dipanggil akibat kekacauan yang dibuat Pang Yu dengan seenaknya mengumumkan pertandingan mereka, yang membuat kepala kampus di sana memberikan sebuah hukuman, yaitu dengan menyuruh mereka membersihkan kolam renang hanya berdua saja sambil diawasi oleh seorang guru yang pernah mengalahkan Tian. Di awal-awal menjalani hukuman, mereka biasa saja jaim-jaiman, setelahnya mereka tak lagi malu buat main air bareng. Dan kedekatan mereka diperparah oleh seorang guru yang menyuruh salah satu kaki mereka untuk saling terikat, yang membuat keduanya saling menempel dan terlihat dekat walaupun masih banyak cekcoknya. Akibat hukuman yang melelahkan tersebut, keduanya beristirahat bersama, masih dengan posisi kaki terikat. Dan momen menarik diperlihatkan ketika Tian yang tidak sengaja ketiduran di sampingnya, yang membuat Pang Yu memberanikan diri untuk melihat lebih dekat ketampanan pria yang selalu ribut dengannya itu. Pas Pang Yu lagi senyum-senyum sendiri memandangi Tian, orang yang dipandang mendadak melek, yang membuat keduanya kaget, bingung, malu, dan diakhiri kegagapan Pang Yu. Dan momen itu masih dirasakan oleh Pang Yu. Ia mempertanyakan perasaannya sendiri ketika di dekat Tian dengan bingung.
Masih dalam keadaan yang sama, tanpa sengaja dua orang murid lewat di depannya. Pas banget saat itu sedang membicarakan tentang ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta. Dan ciri-ciri yang dibicarakan dua orang murid tersebut persis sama yang dirasakan Pang Yu saat ini terhadap Tian yang seketika memegangi dadanya. Untuk menghilangkan perasaan tersebut, ia kembali berolahraga, tapi lagi-lagi momen kebersamaan dirinya dengan Tian kembali terbayang. Sekeras apapun menolak, perasaannya itu masih saja Tian nongol di pikirannya. Pada suatu ketika, Tian dan kedua adiknya tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria yang jelas bukan orang baik. Orang tersebut mengancam Tian dengan adiknya dan memintanya untuk berlutut yang membuatnya mau tak mau menuruti perintahnya. Melihat itu, adiknya kecewa melihat kakaknya yang tak melawan. Sambil mengatakan bagaimana bisa ia menjaga mereka kalau dirinya sendiri saja lemah, sambil membandingkan kakaknya itu dengan ayahnya yang jagoan. Yang membuat Tian menyesal, frustasi, dan membenarkan ucapan adiknya yang persis sama yang diucapkan Pang Yu. Ternyata orang tersebut adalah orang yang sering membulinya saat masih SMA dan kembali hadir di kehidupan Tian saat ini. Untuk melindungi orang yang berharga, Tian memutuskan untuk berlatih bela diri dengan bantuan kepala kampus yang sangat baik hati terhadapnya, memberikan sebuah jadwal baru guna menyesuaikan pelatihan dan kerja sampingannya. Dan ia memutuskan untuk masuk ke klub tinju dan berguru langsung pada sahabatnya Pang Yu. Bukan hanya itu saja, Tian juga ikut turnamen berkelahi untuk membuktikan terhadap orang yang meremehkannya, yang diketahui bernama Mai Chan, bahwa dirinya tidak selemah itu, dan itu diketahui oleh Pang Yu. Pang Yu juga sempat mau ribut dengan orang tersebut, yang kala itu lagi-lagi membuat gara-gara terhadap Tian, yang berakhir Pang Yu terlihat malu atas tindakannya itu yang dengan jelas-jelas memperlihatkan kesukaannya terhadap Tian. Akibatnya membuat dirinya uring-uringan gak jelas di sebuah taman. Sahabatnya yang tak sengaja melihat itu merasa ada yang tidak beres terhadap Pang Yu, yang membuat Pang Yu kaget dan kembali sok kalem. Sekarang giliran Tian yang terlihat tidak suka saat Pang Yu didekati pria lain. Itu terlihat ketika Pang Yu yang dijodohkan dengan seorang pria pilihan kakeknya, yang kebetulan pertemuan mereka berjalan di sebuah hotel tempat Tian bekerja. Bukan itu saja, Tian sendiri yang menjadi pelayan mereka, yang membuat Pang Yu yang melihat sedikit kaget dan tidak enak. Tian semakin tidak suka ketika ia tidak sengaja mendengar pembicaraan Pang Yu dan pria tersebut, yang ia tebak kalau Pang Yu sendiri juga tidak menyukainya. Dimulailah aksi Tian untuk menggagalkan rencana mereka, dengan cara menumpahkan minuman di baju pria yang dijodohkan dengan Pang Yu, yang membuat orang tersebut marah dan Tian sendiri langsung dipecat. Setelahnya Pang Yu menemui Tian, ia juga mempertanyakan kelakuannya barusan, yang membuat Tian sedikit berbohong, tapi itu diketahui Pang Yu, yang membuatnya tidak bisa berkata-kata lagi. Melihat itu Pang Yu tersenyum. Pang Yu juga meminta pertanggungjawaban Tian atas kelakuannya itu, yang membuat Tian mengeluh tidak punya uang katanya. Bukan itu maksud Pang Yu, ia sebenarnya mau ngajak jalan Tian, mungkin malu. Jadi kejadian itulah yang menjadi alibi Pang Yu. Akhirnya Pang Yu meminta sebuah permintaan yang tidak bisa ditolak oleh Tian, yaitu ia meminta Tian untuk menemaninya makan, tapi tempat makannya haruslah Tian yang milih. Walhasil dibawalah Pang Yu ke sebuah tempat makan sederhana yang membuat Pang Yu terlihat tidak suka. Yang kebetulan rumah makan tersebut adalah milik ibu teman satu kampusnya Tian. Terlihat sekali kalau Pang Yu tidak bisa memakan makanan sederhana. Itu terlihat ketika hidangan itu disajikan, ia terlihat ragu-ragu. Tapi setelah melihat pria yang di depannya makan dengan lahap, ia juga ikut mencoba yang ternyata rasanya enak banget katanya. Dan adegan romantis pun kembali terjadi ketika rambut Pang Yu melambai ke piring dengan sigap Tian mencegahnya, yang membuat keduanya bertatapan dan kembali salah tingkah. Dan adegan tersebut sampai dibawa pulang ke rumah Pang Yu, yang membuat adiknya bingung karena gelas yang diisi kakaknya itu luber, dikarenakan orang yang mau minum asik membayangkan kejadian tadi. Saat itu juga adiknya terlihat kepo, dan sialnya Pang Yu keceplosan menyebutkan nama Tian, yang membuatnya jadi bahan ejekan. Tapi setelahnya Pang Yu tersenyum-senyum sendiri. Di lain sisi Tian pun merasakan hal yang sama. Dan paginya sahabatnya dikagetkan dengan seorang ratu makan di kantin kampus
yang notabene tempat murah tidak higienis juga, yang selama ini ia tidak bisa yang namanya makan di tempat sederhana. Bahkan sahabatnya sendiri mempertanyakan hal itu dengan heran kenapa katanya. Yang ditanya tanpa menjawab, yang sekarang sudah tak malu lagi duduk di depan Tian, sambil menginformasikan kalau dirinya bakal menjadi guru Tian selama pelatihan atas perintah Pak Kepala Kampus, yang membuat Tian kaget. Sedangkan sahabat lainnya bodoh amat dengan percakapan mereka. Sahabatnya itu masih mempertanyakan pertanyaan yang sama, yang masih tidak dijawab Pang Yu. Tapi salah seorang cowok temannya mereka membicarakan tentang makan malam mereka berdua di rumah makan ibunya, yang membuat sahabatnya kaget, terutama teman centilnya yang merasa ditikung Pang Yu, yang menyebabkan Pang Yu dan Tian bingung harus menjawab apa, dan berakhir keduanya berbohong. Tapi kebohongan mereka dibongkar oleh teman prianya itu kembali dengan polos, yang membuat lagi-lagi sahabatnya kaget. Masalah pun kembali terjadi ketika adiknya Tian kabur, yang membuatnya panik. Ternyata adiknya itu menemui Pang Yu. Kenapa ia bisa kabur? Karena teman-temannya tidak percaya bahwa dirinya mengenal ratu, yang membuatnya berkelahi dan kabur. Akhirnya Pang Yu menemui anak tersebut dan sekarang mereka percaya kalau adiknya Tian mengenalnya. Bukan itu saja, Pang Yu juga menawarkan untuk memberikan ilmunya secara sukarela di sana, yang membuat pengajar di sana dengan bangga menyetujuinya, dan kebaikan Pang Yu itu diperhatikan betul oleh Tian. Untuk mengucapkan rasa terima kasihnya terhadap Pang Yu, Tian mengajaknya jalan-jalan. Ya walaupun tidak berdua, masih ada adik-adiknya yang ikut. Kedekatan mereka diperlihatkan ketika keduanya mengikuti sebuah lomba, yang dimana mereka diharuskan mengeluarkan sebuah bola di dalam mangkuk yang di dalamnya terdapat tepung hanya dengan meniupnya saja, yang membuat tepung itu berhamburan, yang membuat kedua muka mereka belepotan. Walaupun begitu, mereka terlihat senang sambil tertawa-tawa dengan akrab. Bukan itu saja, kedekatan mereka semakin menjadi-jadi tak kala keduanya saling membersihkan muka masing-masing akibat tepung tadi, dengan cara bergantian. Sambil malu-malu kucing, keduanya saling bertatapan dengan tersenyum-senyum. Dan adegan itu kembali diganggu oleh adiknya. Si Mai Chan kembali membuat ulah ketika itu Tian yang sedang bekerja paruh waktu di rumah makan milik ibu temannya. Mai Chan dengan sengaja datang dan memesan banyak makanan. Dengan alasan makanannya tidak enak, dia meminta Tian untuk membayarnya. Padahal makanan tersebut tak satu sendok pun masuk ke mulutnya, yang membuat teman-temannya Tian marah, tapi ia mencegahnya. Permasalahan itu diselesaikan ketika kaptennya Mai Chan datang dan mengomelinya. Kaptennya juga meminta maaf sama Tian. Sekedar info, kaptennya Mai Chan seorang pria baik yang mengejar cinta teman tomboynya Pang Yu.